Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi pada pertemuan ketiga membahas tentang kodular masih ya. Dan yang pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang variabel. Oke, mungkin bagi kalian yang sudah belajar bahasa pemrograman itu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya variabel. Karena hampir di setiap bahasa pemrograman pasti bertemu dengan yang namanya variabel. Entah itu di Java, di Pascal, di C++, atau di bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nah, variabel ini juga terdapat pada kodular. Variabel ini digunakan ya untuk menyimpan informasi dalam bentuk teks atau angka. Variabel ini bisa dimanipulasi dengan menambahkan karakter atau angka, dan pada kodular variabel ini sifatnya adalah dynamic type. Artinya, variabel bisa bertipe number atau teks tergantung dari nilai yang kita berikan pada variabel tersebut. Maksudnya gimana nih dynamic type? Oke, kita kenal bahwa jenis variabel itu ada yang dia sifatnya dinamik dan ada yang sifatnya statik. Contoh, variabel pada Java. Kalau pada Java, saat kita ingin menuliskan tipe data gitu ya. Nah, ini saya contohkan misalnya. Nah, pada Java kita harus membuatnya begini. Misalnya string nama titik 2. Maka nanti nama ini tipe datanya adalah string. Gitu ya. Kalau mau kita kasih nilai langsung kasih nilai. Di sini Muharir begitu. Nah, maka nanti nama ini tipenya string dan nilainya adalah Muharir. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau yang tipe datanya tipenya adalah statik. Kalau di Pascal mungkin begini. Nama titik 2 string. Gitu ya. Nanti kalau mau memberi isi dari nama titik 2 sama dengan Muharir gitu ya. Nah, sama saja. Ini kalau di Pascal begini. Pascal. Nah, kalau di ini adalah di Java. Ini untuk tipe yang statik ya. Nah, kalau dinamis misalnya ya, dinamis type yang ada pada kodular itu contohnya seperti yang ada pada PHP. Ya, jadi kalau di PHP itu misalnya S nama. Nama itu kalau kita isi begini, maka nanti tipe data yang dihasilkan ini menjadi string. Gitu ya. Nah, tapi kalau S nama saya isi dengan atau S umur saya isi dengan langsung begini 23. Nah, maka nanti ini akan dianggap sebagai tipe datanya integer. Nah, begitu. Jadi kalau dinamis itu tergantung nilai apa yang kita masukkan di dalamnya. Kalau kita masukkan string ya jadinya string. Kalau kita masukkan integer jadinya integer. Nah, tapi kalau bahasa pemrograman seperti Java, Pascal yang menganut static type, kita harus deklarasikan dulu tipe datanya apa. Gitu ya, baru kita bisa berikan nilainya. Dan nilai ini sesuai dengan tipe data yang kita berikan. Misalnya di sini string ya, nilai di sini juga harus string. Kalau integer ya berarti nilai di sini juga harus integer gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara statik dan dinamik. Oke, nah pada kodular ini tipenya sifatnya adalah dinamik. Nah, kita juga bisa menggabungkan teks dengan angka dalam variabel. Oke. Di kodular ya, ini ada jenis variabel, itu ada lokal variabel dan ada global variabel. Nah, lokal variabel ini adalah jenis variabel yang dideklarasikan pada metode atau prosedur atau function dan aksesnya itu hanya bisa dipanggil pada metode yang membuatnya saja. Jadi di luar dari metode yang membuat variabel ini itu tidak bisa memanggil nilai atau variabel yang kita masukkan. Nah, sedangkan global variable ini sebaliknya ya.
Jadi global variable ini adalah jenis variabel yang dideklarasikan di luar dari metode sehingga dapat diakses dari berbagai tempat. Dia global. Misalnya kalian punya 4 screen. 4 screen itu bisa memanggil variabel yang kalian letakkan pada screen 1 atau screen 2 gitu. Mereka bisa saling mengambil variabelnya. Nah, itu kalau global variable. Oke. Supaya memudahkan kita akan langsung melakukan praktik saja. Nah, jadi praktik kali ini kita akan membuat global variabelnya dulu, latihan pada global variable. Di sini saya menambahkan card view, ya. Kita sambil menyinggung-nyinggung card view, horizontal arrangement gitu ya. Biar nanti kita terbiasa sehingga saat saya memberikan materi tentang horizontal dan card view itu fungsinya buat apa, nanti kita karena sudah terbiasa jadi kita lebih mudah untuk memahaminya. Oke, di sini saya tambahkan cut view. Di dalam cut view ada horizontal arrangement dan ada 2 buah komponen text box pada bagian sini dan juga button. Setelah itu di luar dari cut view ya, ini saya menambahkan label. Oke, sekarang kita akan segera langsung praktikan. Kita ke codular.io, kita pilih create apps. Nah, kita buat project baru, misalnya variable. Kita next. Sini saya pilih like, com. Oke. Kita langsung buat saja. Kita buat pertama yaitu adalah cut view. Kita mau cari aja langsung cut view. Oke. Cut view ini kita buat supaya penuh dari kiri ke kanan. Berarti kita harus lakukan width-nya itu fill parent. Oke. Berikutnya setelah kita tambahkan cut view ya, kita tambahkan horizontal arrangement. Horizontal arrangement. Pilih, kita masukkan. Ya. Oke, sudah selesai. Kita juga buat dia, kita lihat ya tadi rancangannya. Oke. Kita buat penuh juga nih. Nah, begini. Kita tambahkan tombol, button. Sorry, bukan tombol dulu ya, tapi text box dulu, baru tombol di sebelahnya. Nah, gitu. Kita sambil belajar pakai horizontal arrangement, jadi nanti biar kalian cepat untuk nangkepnya. Nah, ini supaya tombolnya ini ke sini ya, penuh. Nah, jadi kita buat supaya ini kita buat supaya width-nya penuh. Ini juga sama. Oke, ini kita ubah namanya sesuai dengan yang ada pada presentasi, yaitu Sapa. Kita ubah Sapa. Oke. Nah, menjadi begini. Ya. Lalu terakhir kita tambahkan label. Nah, kita tambahkan label bagian bawah. Labelnya supaya fontnya agak kelihatan, nanti kita tambahkan supaya dia bold, dan kita pilih dia full, penuh satu layar. Oke, sekarang kita lakukan pengkodingan ya. Kita lari ke blok. Nah, di bagian sini kita buat variabel. Cara membuat variabel pada Codular ini mudah sekali. Kita tinggal pilih pada bagian blok sini, kita cari variabel. Nah, kita inginkan membuat global variabel, jadi pilih yang global. Nah, begini. Lalu di sini name, ini adalah nama dari variabelnya. Nah, karena kita ingin membuat variabel dengan nama gitu ya,
Nah, nama, dan kita isi nilai awalnya itu adalah kosong. Oke, kita sudah buat ya begini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk membuat global variable, ini untuk mendapatkan nilai dari variabel, ini untuk mengubah nilai variabel, ini untuk membuat lokal variabel, begitu juga dengan yang ini. Namun ini ada sedikit perbedaan ya. Gitu. Nah, berikutnya kita tinggal panggil event seperti ini ya. Nah, jadi ketika layarnya muncul, dia akan membuat sebuah variabel dengan nama, yaitu nama, dan nilainya adalah kosong. Lalu ketika button satunya diklik ya, dia akan mengambil nama dari sini gitu. Lihat. Nah, begini ya. Ketika tombol satunya diklik ya, kita set global nama. Nah, kita set global artinya yang ini nih, yang awalnya nilainya kosong, kita ubah nilainya, kita isi dengan textbox.text. Balik ke sini, set global, kita pilih global nama tuh, kita ambil nilainya dari textbox menggunakan getter ya. Kita ubah, yang kita ambil bukan font size tapi text. Oke, kita sudah dapatkan nih. Berarti saat ini nilai yang ada di sini sesuai dengan yang ada pada textbox. Nah, berikutnya kita tinggal tampilkan saja ya. Menampilkannya di mana? Di label kan? Berarti kita pilih label, terus kita set. Nah, set label text to, nah, diambil dari variabel nama. Nah, jadi kita tinggal ambil get nama. Nah, begitu. Jadi kita tidak langsung mengambil dari textbox, karena yang textboxnya itu kan sudah ditampung dulu di nama. Sehingga sekarang kalau kita panggil nama, ya otomatis harusnya isinya adalah sesuai dengan yang ada pada textbox. Oke, kita akan lakukan testing. Kita pilih, kita scan. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sip, sudah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal lakukan isi nilainya. Halo, misalnya di sini nama, di sini Muharir. Kita pilih Sapa. Nah, maka di sini Muharir. Misalnya kita ingin menambahkan bukan hanya Muharir saja gitu ya, kita juga ingin menambahkan teks-teks yang lain. Nah, bisa saja kita tinggal tambahkan begini. Pada teks ini ada join. Nah, kita lepas dulu yang get-nya, kita masukkan join-nya. Oke. Di sini kita masukkan teks kosong, misalnya halo, nama kamu adalah. Nah, di sini kita akan joinkan dengan variabel yang kita panggil. Nah, begini. Sekarang kita lakukan testing lagi. Kita klik Sapa. Nah, maka sekarang sudah berubah ya. Halo, nama kamu adalah Muharir. Nah, jadi kalau kita ingin menggabungkan string, yang ini string kan, dan ini variabel, bisa saja. Caranya kita tinggal masukkan stringnya dan tambahkan atau kita panggil variabelnya. Nah, begitu. Jadi sangat mudah sekali pada Kodular ya. Oke, ini sudah untuk lokal variable. Sekarang kita akan buat button baru ya untuk menampilkan global variable. Oke, ini sudah untuk lokal.
tadi global ya. Sekarang kita praktekkan yang lokal. Nah, ini untuk yang lokal kita akan gunakan umur ya. Oke, tombolnya sama, kita bisa copy dari yang sudah kita buat pada Sapa ya. Nah, kita caranya begini. Kita ke designer, kita pilih pada bagian cut view, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, oke, otomatis sudah terbuat ya. Sapa ini kita ganti dengan umur gitu. Terus ini supaya jangan ada kopi-kopinya, kita ganti dah, ini 2, ini juga sama 2 begini. Kita rename. Oke, labelnya tetap ya. Oke, ini ada Sapa, ini yang global, sedangkan umur ini untuk yang lokal nanti. Kita pilih ke blok, kita akan langsung lakukan pengkodingan. Kita lihat pada slide presentasi. Oke, nah ini untuk yang global, ini untuk yang lokal pada button 2. Di sini kalau bentuknya adalah lokal, tadi kan ada bloknya yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kita tinggal panggil inisialis lokal, nama variabelnya adalah umur, lalu ambil nilainya dari textbox2.text. Lalu kita ubah set label 1 ya, text to. Di sini saya menjoin beberapa string ya. Pertama, saya sini menambahkan string selamat datang. Namanya siapa ya? Namanya tadi Muharir misalnya. Lalu saya juga menambahkan umur Anda adalah. Nah, kita mengambil dari get umur. Umur ini diambil dari local variable, sedangkan ini diambil dari global. Kita nanti akan lihat perbedaannya. Oke, kita pilih ke sini. Kita tambahkan event ya. Oke, pada button 2. Terus kita buat variabel. Nah, name-nya tadi adalah umur, nama variabelnya. Terus kita isi nilai umur itu dari, nah, kita copy saja biar cepat, dari textbox2.text ya. Nah, lalu berikutnya kita tinggal copy saja. Oke. Nah, di sini halo, nama kamu adalah, namanya siapa ya. Terus kita sambung dengan umur. Nah, tapi di sini kan blok cuma 2 doang gitu ya parameter yang bisa dia tampung. Nah, bisa kita tinggal tambah, kita klik pada bagian ini nih, settingannya. Kita tambahkan 2. Oke. Sekarang kita tinggal panggil, masukkan ke sini. Terakhir. Oke. Di sini tambahkan, kasih spasi dulu, umur kamu adalah ya, dan di sini get globalnya itu kita ambil dari umur ya. Nah, kalau saya lakukan di sini ya, ini pilihannya hanya satu saja, global nama, sedangkan di sini ada pilihannya 2, global nama dan umur. Kenapa? Karena nama tadi adalah variabel global, sedangkan umur adalah variabel lokal. Sehingga yang bisa memanggil variabel lokal itu adalah metode itu sendiri. Metode di sini adalah metode klik yang ada pada tombol button 2. Nah, itu maksudnya ya, yang membedakan antara global variable dengan lokal variable. Begitu. Jadi umur ini hanya bisa dipanggil pada button 2 klik.
Sedangkan pada button 1 klik ini tidak bisa memanggil umur. Kenapa? Karena umur ini diinisialisasi atau dibuat pada button 2, sedangkan button 1 ini tidak bisa membuat. Lalu kenapa pada button 2 bisa memanggil nama? Iya, karena nama dibuatnya secara global. Nih di sini nih dibuatnya. Sehingga antara metode yang ada di button 1 dan button 2 ini bisa menggunakan nama semuanya. Makanya tadi kata saya kalau kita punya beberapa screen, kita ingin pakai variabel yang ada pada screen 1. Nah, itu bisa dimungkinkan begitu untuk menggunakan variabelnya. Tapi kalau lokal nggak bisa, dia hanya pada metode yang membuatnya saja. Oke, sudah, kita tinggal jalankan. Supaya lebih bagus, kita ubah teksnya. Begitu juga dengan yang ini. Oke, kita lihat. Oke. Sini misalnya ya, saya isi namanya Muharir. Sapa. Oke, nama kamu adalah Muharir. Nah, sekarang saya isi di sini umur. Umurnya misalnya adalah 26. Kita klik umur. Oke. Halo, nama kamu adalah Muharir dan umur kamu adalah 26. Misal kita ingin spesifik ya, pada bagian sini inputannya hanya angka saja misalnya. Boleh. Kita tinggal klik pada bagian sini. Lalu mana nih? Nah, ini input type. Di situ kan ada pilihan banyak tuh, password, name, email dan seterusnya. Nah, kita bisa pilih pada bagian number. Nah, ini yang 5 ya, number. Nah, sekarang kita lakukan jalankan lagi ya. Oke. Kita isi Muharir. Sedangkan ini kalau saya isi dengan huruf, ini nggak mau masuk ya. Nah, dia harus angka nih, dia menyediakan angka berapa. Misalnya sini tadi 26. Klik. Oke, ya, sudah berhasil. Oke, itu dulu pembahasan kita tentang variabel lokal dan global variabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.